Gue bukan gelap mata karena naik darah, gelap mata karena kena darah. Melihat karena kena darah. Tapi tahu dia siapa? Tahu lah. Sekolah di mana? Nggak tahu lah, orang keluar dari Keramat kok. Nggak jauh-jauh sekolahnya nih dari mana? Jauh. Anak lapangan Banteng tuh sekolahnya tuh. Oh, dia lagi. Karena kenal kan awal kan sebelum tawuran apa kita sempet nongkrong di Cililitan gitu. Cepet kenal ya. Loh, kok lo jadi begitu ya udahlah. Sempet tawuran, ikut tawuran karena penasaran sama adik kelas tuh. Karena penasarannya apa sih sebenarnya? Lu siapa sih gitu. Oh, waduh itu lebih pecah lagi. Itu Adik kelas. Saya gua akuin tuh ya lebih udah pecah lagi adik kan kelas. gue yang sekolah. Iya. Adik kelas tuh di bawah 1 tingkat, 2 tingkat lebih pecah lagi dibandingin gua tuh lebih pecah lagi. Waduh. Yang diomongin dia kayaknya angkatan gue. Salam 134. Jumpa lagi sama Ko Jawir. Tulisan 96 di channel Sin Joseph Official Channel. The Stories. The Stories. Jadi menceritakan masa lalu, masa-masa remaja, masa sekolah. Ya kan? Terutama buat teman-teman tolong tanggapi dengan bijaksana ya. Gua tahu lu orang semua pada pinter. Gua tahu lu lebih pintar dari gue juga. Pasti lu akan lebih bijak dari gue. Saat ini gua kedatangan alumni ya, yang ya gua masuk dia lulus lah. Jadi nggak ketemu pada saat dulu, pada saat STM. Selamat sore abang. Sore. Kalau boleh namanya bang, lengkap boleh, nggak lengkap jangan. Masuk tahun berapa, lulus tahun berapa di STM? Terima kasih buat Bang Jawir udah mau Adek kali ya. menyempatkan saya di sini yang punya acaranya. Siap abang. Saya Samsi angkatan 93. Lulus 93. Jadi keluar 93 ya? Ya. Tahun ajarannya 92 93. Iya. Jadi tahun 93 lah dia lulus. Masuk Dulu karena orang tua sih, dibawa orang tua suruh masuk di sekolah situ. Oh, masuk dulu tuh disuruh orang tua ke sana. Orang tua. Berarti orang tua udah tahu sekolah itu. Udah tahu kalau di sekolah lain dia nggak mau masukin sekolah lain. Yang pilihan saya kan memang mau masuk teknologi STM. STM memang pengen STM lah saat itu ya. Itu tahun berapa bang? Tahun Masuk, Bang? 91 ya, 91. 93 masuk ke STM ya dulu ya. STM. Jadi nggak dari SMP di sana ya? Nggak dari SMP. Nggak dari SMP. SMP dulu di mana bang? Di SOS 26 Condet. Negeri. 24. Negeri. Milih STM nggak boleh di STM lain, disuruhnya di situ sama orang tuanya. Kenapa tuh alasannya? Alasannya ya begitu deh. Kalau menurut saya terlalu ekstrim lah tentang Enggak, orang tua nyuruh ke situ. ke situ tuh kenapa Karena alasannya? supaya nyambung ya, agamanya lah gitu. Oh, dari unsur Karena agama, itu kan pendidikan agama. itu ada label agama Katolik. Karena kita memang pendidikan agamanya memang itu sekolah didikan dari Yayasan Katolik ya. Yayasan beragama Katolik. Jadi memang pendidikan agamanya memang ada. Dan tahu-tahu sendirilah saudara-saudara kalau sekolahan yang berbau sekolahan mau dari SD, TK sampai SMA, STM kalau udah berbau-bau pendidikan Katolik itu ketat ya. Jadi memang bukan suatu kesalahan sih bang kalau saya bilang orang tua tuh milih ke sana. Pilihan orang tua. Orang tua tuh milih buat anak itu nggak ada yang buat dirumusin, tapi pasti untuk suatu yang baik tujuannya. Lanjut bang. Abang dulu masuk milihnya jurusan apa tuh? Mesin.
Mesin? Nggak kepengen ke elektro? Elektro kayaknya nggak minat tuh. Nggak minat ya? Karena dulu sebenarnya hobi otomotif sebenarnya dulu hobi otomotif. Tapi saya rasa ada lah dilihat mesin walaupun hanya materi aja ya. Materi ya, materi. Praktek mesin. Terus dulu itu zamannya abang tadi bilang memang pengen masuk sekolah teknologi, sekolah STM. Ada alasan pribadi? Ada alasan pribadi. Kenapa itu, Bang? Karena itu mau menjiwai tentang mesin aja. Mau menjiwai tentang mesin, pengen tahu lebih banyak, ngulik-ngulik lah bahasa sekarang ya kan. Ngulik-ngulik, bongkar pasang tentang mesin. Ya kan? Jadi itu pernah kita di awal dengan Bang Samsi. Bang Samsi ini tinggal di mana, Bang? Tinggalnya rumah. Tinggal di Kampung Tengah. Persisnya Tengah. di Hek. Kalau lo jalur timur pasti tahu lah, Hek lah. Ada basis dulu? Ikut basis nggak? Dulu sebenarnya belum tahu namanya basis bis ini bis itu, nggak tahu. Kita selalu, saya tuh pergi sendiri pulang sendiri gitu aja, nggak ngerti yang namanya basis ini harus rombongan ini, nggak tahu sama sekali. Nggak pernah berangkat bareng-bareng gitu? Bareng. Malah bareng sekolah lain. Sama sekolah lain. Dan nggak ada masalah itu? Nggak ada masalah, aman aja gitu. Aman, memang nggak ada permasalahan ya? Nggak ada permasalahan. Jadi zamannya Bang Samsi banyak barengannya tapi dari sekolahan lain. Tapi ada yang pulang naik bis apa dulu? 40. Bukan 502 yang Tol Kali Pasir itu enggak? Enggak, selalu 40 karena 40. Dari Celilitan. Dulu kan 40 selalu keluar dari poolnya dia dihack ya. Pool Bluebird. Ya. Itu dia keluar, kita naik. Tahu-tahu di Celilitan udah penuh anak sekolah lain. Ikut naik. Nggak tahu itu bahaya apa enggak, kita nggak tahu. Pernah ngalamin. Yang penting memang nggak ada permasalahan saat dulu ya. Udah bisa ini kan merasakan kan, memikirkan kan apa yang dikatakan. Kalau dari Celilitan naik anak sekolah dan nggak masalah. Berarti situ nilai C3. Sekolah pada lain saatnya itu bagaimana? Sekolah mana aja situ di Celilitan ngumpul rombongan bus naik full penuh 40 anak pelajar semua dari pool PPD-nya tuh ada di hack itu seberang pool Bluebird ya, keluar gitu. Ya anak-anak 40 juga lulusannya sama juga sama gua ya kan, nggak jauh beda. Jadi abang ini nih kalau sedikit rumahnya ini depan sekolahan yang terkenal genre Bogor tuh yang dihack. Iya. Depannya itu ada gang, nah itu gang ke arah rumahnya dia. Depan sekolahan itu, depan gangnya itu ada. Nah, dulu mesin. Masih ingat teman sebangku pertama kali siapa? Teman sebangku dulu nggak netep ya. Kita semau kita aja. Ya maaf, saya mohon maaf sama teman-teman yang lain deh. Yang pernah saya usir apa. Pindah loh gitu. Emang kenapa? Nggak tahu. Bau apa gimana? Dia pada guru yang ekstrim pindah loh gitu. Ya mohon maaf dari sekarang. Oh gitu. Minta maaf ya dari sekarang gitu. Jadi abang nih sedikit memilih-milih temen nih sebangku nih. Milih-milih tempat bukan milih teman. Oh, milih tempat. Iya. Jadi kemana abang pindah tuh? Iya. Pindah yang lain suruh pergi. Lah bisa gitu. Buset dah. Udah kayak orang dari bank ya, ngusir orang dari rumah. Oke, berarti nggak inget ya? Nggak inget. Karena sering ngusir temen ya, siapa aja gitu. Siapa aja yang kita milih tempat bukan milih temen. Masuk guru yang, waduh, kawat nih. Nah, pindah lu depan gitu. Lu depan gua belakang. Urusan ntar aja keluar sekolah. Oh, pindahnya tergantung guru. Bukan karena ngeliat teman siapa. Bukan karena enak temen lo siapa, ini semua siapa, bukan ya. Bukan. Itu tergantung guru. Semua temen enak di ajak ngobrol, digaulin enak. Milih gua lah, fisika gua milih sama siapa, ya kan? Matematika gua milih sama siapa gitu ya, rada-rada pinteran dikit, ya kan?
bahasa Inggris gue depan, ya kan. Bahasa Indonesia gue depan, ya kan, karena gurunya betisnya cakep. Bahasa Inggris mendingan enakan di depan. Depan pas gurunya. Iya. Dulu sampai bahasa Inggris gurunya. Van Hessen. Van Hessen. Iya. Belum ada Bu Maria. Belum. Ada sih Bu Maria, kalau Van Hessen nggak masuk. Berhalangan, biasa sering sakit tuh. Masuk. Tetap kita pilih duduk paling depan. Soalnya yang diincer belakang sama dia. Iya. Belakang beraju lah tuh, pokoknya dia terkenalnya di mata guru lah ya. Iya. Tapi kalau sama Pak Van Hessen emang dia kita depan. Karena kalau kita di belakang itu sama dia diincar terus. Diincar sama Pak Van Hessen. Jadi dulu Boleh, ada iklan sedikit. Kalau kelihatan ya mohon maaf. Oke, jadi sedikit informasi bahwa di era zamannya Bang Samsi sampai mungkin saya atau ke bawah saya berapa tahun masih mendapatkan seorang guru yang berasal dari Belanda. Pak Van Hessen. Itu dia mantan tentara, akhirnya dia berbakti kepada negara Indonesia. Asli dari sana. Siap menjadi pengajar dan dia itu adalah sebagai yang saya dengar nih sebagai penyambung antara Vincentius Sint Joseph dengan kedutaan Belanda. Ya. Untuk pengajuan mesin praktek atau segala macam itu lewat dia, itu yang saya dengar. Tapi sayang dia sudah tidak ada, sudah dipanggil Tuhan ya. Semoga bahagialah di surga. Diterima, yang jelas diterima di sisi Tuhan ya. Yang jelas guru itu adalah macan dua, kalau kita bilang. Karena tangannya kalau mukul kita ini muka ketutup semua. Sempet. Oh, pernah kena? Sempet. Jangan ngeles. Kalau dipukulnya jangan ngeles. Kalau ngeles itu, waduh bahaya itu. Ditambahin kalau ngeles. Masuk yang kiri. Jadi kanan main muka, kita ngeles, kiri itu masuk sini. Jangan ngeles kalau sama dia. Jadi Pak Van Hessen memang terkenal, dia galak, disiplin tinggi, karena mantan tentara. Kalau nggak salah kenil ya? Kenil, memang kenil itu ya. Jadi memang dia mantan tentara kenil dan pernah ada cerita juga giginya itu sempat kena pelor, ketilis lah bahasanya, ketilis bahasa Betawinya ya. Ketilis, terus ada pecah di sini dia. Itu sekelumit tentang Pak Van Hessen, guru Sint Joseph STM bahasa Inggris. Terus guru favorit siapa nih? Guru favorit waktu ya sekolah di STM? Guru favorit sih sebenarnya favorit ya, tapi yang paling favorit tuh guru olahraga. Karena dia ya maaf nggak memilih murid. Yang begini, yang penting dia tuh mau ngikutin pelajaran dia. Bisa nggak bisa dia olahraga, yang penting hadir. Yang penting hadir, ada voli, basket, tetap dia ikutin gitu. Jadi beberapa teman kita yang udah pernah tayang itu memang favoritnya adalah guru olahraga. Ya. Pak Wardoyo, semoga selalu sehat Pak Wardoyo. Amin. Sampai saat ini jauhkan segala penyakit serta pandemik yang ada selama ini. Memang dari tahun ke tahun memang dia favorit sih. Iya. Satu ya tadi kata abang nggak memilah-milah. Nggak memilah-milah. Anak-anak iya, itu lu mau letoy mau loyo segala macem. Yang penting lu dia hadir ikutin pelajaran dia olahraga. Lu nggak bisa main poli nih, lu bisanya nonton. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu nonton. Dia anggap bahwa dia menghargai, menghormati dia gitu. Emang itu yang paling itu ya yang memang disukai ya. Yang disukai dan juga memang itu macan tiga itu. Kalau di kita itu macan tiga. Tapi ada juga yang murid-murid yang menganggap dia ekstrim. Dia nggak ekstrim. Karena lu nganggap dia ekstrim karena lu nggak pernah mau ngikutin
anjuran dia, ngikutin pelajaran dia, makanya lu anggap dia ekstrim gitu. Enggak, semua guru nggak ada yang ekstrim. Ya, Pak Wardoyo ini memang hampir tiap angkatan itu memang dia sebagai guru yang paling disukai lah dari murid-muridnya. Ya kan, khususnya bukan khususnya, jadi dia itu memang tidak pernah ya asal lo ngormatin dia punya pelajaran lah, dia senang dan gak bakalan lu dapat 6 Ya. Tapi kalau lu nggak mau, yang lainnya lari, lu duduk diem, nggak ikut jalan, nggak gerak, nah itu dia emosi. Makanya gue bilang dia macan 3. 1 kali pukul itu teguran, 2 kali pukul penegasan, 3 kali pukul digeser lu ke macan 1. Tahu siapa macan 1? Itu kepala sekolah kita yang kedua, Bapak Potas Buta Soid. Jadi kalau dia udah pukul 2 kali, udah kirim ke Pak Potas Soid. Ya kan? Nah itu kalau lihat lah, orang ngomong itu giginya nggak terbuka. Ya kan? Kau jangan macam-macam. Nah itu kalau itu kita terlihat almarhum dari Pak ciri khasnya memang wibawa tuh orang tuh, luar biasa Pak Potas Soid. Abang kelas 1 nih, wali kelas masih inget gak nih? Siapa nih Bang? Wali kelas 1 Pak Erianto. Bapak Erianto. Kelas 2? Dulu ada berapa kelas dulu? Mesin? 2 ya? Mesin B. Elektronya? Elektronya 2 juga. Jadi informasi lagi. Tiap angkatan pelajaran masuk itu cuma 4 kelas gitu. Karena kelas yang tersedia itu 12 kelas. Jadi kelas 1 4, kelas 2 4 kelas, kelas 3 4 kelas. 4 kali 3 12. Dan dilanjutin, tadi kiranya pantun. Ya kan? Jadi kita nggak banyak, taruh kata aja kalau di kelas itu 35 orang, ya kali 12 kelas, ya itulah. Mungkin di sekolah negeri lain mungkin 12 kelas itu cukup kelas 1 doang. Kelas 1 dan mungkin 1 jurusan doang, kan? Tapi kalau kita enggak. Memang terbatas. Cuman orang-orang pilihan yang bisa masuk situ. Bukan pinternya. Bukan pinternya yang dipilih. Tapi lu nurut apa kagak? Itu. Lu rajin enggak? Masalah nilai nomor kesekian. Kalau lu males, nggak lama sekolah di situ, disuruh pilih keluar. Itu yang gue tahu. Lebih baik kirimkan 1 anak rajin daripada 100 anak malas. Itu kata kepala sekolah kita dulu. Gue tahu. Daripada kena pukul hook terus, mendingan keluar. Ya kan? Nah, terus Bang, kelas 1 Pak Erianto wali kelas. Kelas 2? Pak Nababan udah nggak ada juga. Jadi Pak Erianto nggak ada, Pak Nababan sudah tidak ada juga. Kelas 3? Kelas 3 tetep ya Pak itu ya, Pak Nababan ya. Masih Pak Nababan. Wali kelas tuh waktu itu bingung apa gimana, apa terbatas nggak tahu, dia nggak mau. Dia kadang-kadang wali kelas tuh megang 2 kelas apa gitu. Oh gitu. Jadi pas kebagian lagi nih kelas 3-nya nih Pak Nababan lagi. Yang udah pernah diinformasikan kalau Pak Nababan ini adalah salah satu guru kita yang patut dibanggakan, ini lulusan sekolah akademi, mungkin akademi ya, tingkatannya akademi teknik di Jerman. Dulu Pak Nababan. Adik-adik kelasnya Pak Habibie lah. Kalau bisa dikatakan. Jadi itu guru yang nggak pernah ngajar dan nggak pernah bawa buku. Itu Pak Nababan. Tanpa buku. Ngajar nggak pernah pakai buku, tapi melalui sebatang rokok. Guru nyentrik paling. Jadi kalau dulu memang nggak ada aturan, maksudnya nggak baku lah guru itu. Sekarang kan nggak boleh ngerokok dalam kelas. Kalau dulu memang senyamannya guru lah, senyamannya guru dan senyamannya murid itu untuk menerima pelajaran. Jadi guru itu ngerokok, ya rokoknya habis dia kebingungan, ya itulah Pak Nababan. Tiap kali rokok habis kebingungan dia. Karena langsung stop, mendadak stuck di sini. Iya kan? Itu tuh saya waktu angkatan saya itu ngalamin Bang.
Dia waktu itu ngerokok gudang garam, gudang garam merah. Jinggo. Dia jinggo, gudang garam merah. Oh, rokok kretek lah. Habis celingak-celinguk di depan pintu kelas. Dia lihat ada pembantu sekolah enggak nih yang lewat nih, mau dia panggil. Akhirnya enggak, dia turun juga, Bang. Turun juga, dia pergi beli sendiri. Ya kan? Oh, sempat ribut tuh kelas tuh. Akhirnya masuk kepala sekolah, modar. Habis kena beri. Panababan ini cukup guru yang ya dikatakan yang hebat, itu yang hebat. Pak Erianto pun termasuk, karena Pak Erianto ini adalah, kalau saya dengar nih, Pak Erianto ini seorang yang anak dari seorang pengasuh yang kerja di panti Vincentius Putra. Jadi, dan istrinya pun juga anak dari karyawan yang kerja di Vincentius Putra. Iya. Gitu. Jadi istrinya Pak Erianto, dan Pak Erianto sendiri itu memang dari kecil itu kedekatan dengan Vincentius Putra itu memang cukup dekat. Tapi saya nggak tahu dia sekolahnya di mana itu, Bang, dulu, Bang. Nanti kita tanya-tanya lagi ya soal itu ya. Nah, terus, Bang, ada apa nih waktu di dalam sekolah nih? Apa hubungan dulu antar temen yang masih diingat, mungkin yang lucu-lucu atau yang mungkin serius sampai ingat sampai sekarang, atau apa nih, Bang? Ini berapa puluh tahun lalu nih berarti? Kita kurang merhatiin yang lucu, yang serius gitu. Soalnya jarang, makanya kita dalam kelas tuh nggak pernah milih-milih yang ini, yang seperti tadi kita katakan, nggak pernah milih teman, tapi milih tempat duduk. Jadi bukan nyingkirin temen ya? Bukan nyingkirin temen, gua nggak demen lu, enggak, karena gua mau duduk situ. Mau lu sini, lu pindah deh gitu. 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 Sama semua, rata semua. Jadi kebanyakan memang anak dari Vincentius, jadi anak luarnya tuh jarang. Jadi dikit ya? Dikit, jadi bercengkrama dengan anak luar tuh jarang, susah gitu. Jadi jarang lah. Makanya kita selalu sendiri, pulang pergi sendiri. Jadi itu saudara-saudara apa yang pernah gua katakan ya di sebelumnya, bahwa sekolah-sekolah yang ada di area Vincentius Putra itu memang sengaja dibuat khususnya untuk anak-anak asuhan Vincentius Putra untuk tidak bersekolah di luar semua. Mungkin yang sekolah di luar itu yang nggak milih STM mungkin. Teman memang banyak yang anak Vincentius Putra itu yang nggak ngambil STM, mungkin bukan pilihannya. Jadi anak luar dulu dikit ya, Bang ya? Dikit, anak luar tuh dikit. Makanya susah buat barengan sekolah, barengan berangkat, barengan pulang tuh susah. Makanya ada juga sih, tapi di daerah lain. Kalau dulu Jalan 40 lebih seringnya, kan sering nggak bareng, tapi pernah bareng juga dong. Bareng juga. Sama siapa itu yang paling sering? Ketemu di Cililitan paling sama adik kelas, sama kakak kelas, tapi suka ada yang dari Pondok Gede, Kampung Sawah, pernah. Patah 9 belum ada dulu? Belum ada. Patah 9 dia belum. Kan naik angkot berapa? KR. Ini 461. Ya, turun di Hek karena barengin dari pool PPD. Turun di Hek. Di Hek ya, KR. Atau dia ke Cililitan, tuh pernah pulang bareng 40. Ada ingat siapa gitu namanya? Kakak kelas dulu ya inget juga. Sekelas dulu, kelas lain juga ada inget juga. Siapa namanya? Kakak kelas dulu Romi, terus kelasnya Suryadi, si adik kelas ada siapa dulu, Kembek, ada siapa? Kembek, tahu nama asli siapa, nggak ngerti. Kembek Kampung Sawah? Nggak tahu nama asli siapa, nggak tahu. Mungkin ada juga yang saya nggak kenal dia kenal kita, ya bareng gitu. Om Romi juga tuh, itu kakak kelas tuh Om Romi tuh? Kakak kelas dulu, pernah sempet bareng 40 lah. Turun di Cililitan, dia nyambung angkot, ya udah kita. Om Kris Romi, Kampung Sawah. Opa, ya biasa kita panggil Opa, itu lulusan tahun 90 dia. Kita jarang lah gitu, maksudnya nggak terlalu merhatiin, barengan.
Oh, jadi ketemunya tuh pas turun nggak? Turun, Oh, ternyata sebis. sebis nyosep gitu. Oh, terus apa pelajaran yang ini nah? Yang paling disukai lah selain olahraga, masa olahraga mulu. Mungkin jurusan lebih ke mesin. Ada Pak Arifin nih dulu, Pak Arifin dia ngajar teori, nggak ngajar praktek. Pak Arifin itu ya dia dulu ngajar apa ya dulu teknikal apa tuh TMA TMB itu apa sih? Oh, masih ingat gak tema TMB? Itu titik mati atas, titik mati bawah. Itu biasa cara kerja seher ya. Seher itu. Seher. Nah, itu yang saya gelutin itu sebenarnya. Aduh, kenapa dia hanya teori ya gitu. Nggak di prakteknya gitu. Kita kalau mesin kan lebih ininya ke universal. Ya. Lebih ke universal Mesin dibandingkan umum dulu otomotif. ya. Iya. Mesin umum tapi fokusnya ke mesin bubut. Mesin produksi. Iya. Mesin produksi fokusnya kok ke mesin bubut. Ya udahlah ikutin aja lah. Kadang memang banyak yang nggak ngerti, termasuk gua. Ya. Dulu hobinya sih di otomotif. Dulu gua nggak ngerti otomotif itu apa. Taunya mesin lah, mesin mobil, mesin motor. Nah, gua ngambil sekolah jurusan mesin. Ternyata yang gua dapetin beda mesinnya. Beda, ya kan, mesin bubut. Masih ada yang tahu bubut itu singkatan dari apa? Apa tuh? Kalau ada yang tahu hebat. Ya kan? Ntar gua tanya nih, naik yang selanjutnya kalau anak mesin. Ya kan? Bubut tuh singkatan itu. Ya kan? Nah, terus Bang, Pak Arifin juga nggak lama. Kayaknya saya masih sekolah deh, dia meninggal. Ya. Kita masih sekolah kelas, saya masih sekolah kelas 3 lah. Kelas 3 masuk tuh dia meninggal. Dia udah sakit-sakitan. Jadi kelas 2 sempet ngajarin kita kerja bangku. Ya kan, ngikir nggak kelar-kelar. Oh gitu. 12 cm dikikir sampai 10 cm. Si bulat ya dulu ya, Si bulat kita bikin kotak. Terus ujungnya dibuletin lagi. Aduh. Ini ngerjain kayaknya nih guru. Ternyata itu adalah ilmu memang kita harus serba bisa tanpa mesin. Iyalah, manual kan, manual. Dan diajak belajar sabar. Nah, terus Bang. Ya kan, berarti lulus 93 Abang keluar, saya masuk. Berarti emang nggak ketemu kita kan? Nggak ketemu. Kan sempat direnovasi itu bengkel. Iya. Nah, itu zaman Abang kelas berapa tuh renovasi? Mulai dibongkar lah. Nggak sempet ngalamin deh kayaknya. Nggak sempet ngalamin apa? Kayaknya renovasi hanya ngecat aja kayaknya. Berarti itu masuk cepet ya itu bengkel ya? Masuk Cepet ya bengkel bangunnya ya. Iya. Sebab Abang keluar tuh saya masuk 6 bulan kita nggak praktek. Oh gitu. Karena 6 bulan itu renovasi bengkel. Memang sempat diliburin praktek karena dipindah-pindahin tuh barang-barang bengkel. Mesin-mesin semuanya ya. Bukan diliburin ya, hanya teori aja. Teori akhirnya. Oh, lumayan tuh kan. Berapa jam pelajaran itu ya kan, sampai busuk di kelas kita. Ya kan? Nah, terus itu tentang di dalam nih Bang. Tadi sempat kita singgung tentang Abang pulang pergi naik 40 sendiri. 40 sendiri. Tadi ada juga pelajar-pelajar yang dari sekolah lain yang dari Celilitan. Nah, ya, kita udah tahu lah. Di Celilitan. Kita tahu lah dulu itu siapa lah mereka ya kan. Nah, itu hubungannya masih baik-baik aja. Waktu masih sekolah sih baik-baik aja. Tapi kalau udah lulus sekolah tuh nggak pernah ketemu gitu. Jadi Abang dari pertama masuk sampai tahun 93 ini sama mereka ini nggak masalah ya? Nggak masalah, kita nggak sempet ngalamin yang adik kelas kita alamin gitu. Nggak pernah. Sempet. Artinya biasa-biasa aja gabung sama sekolah ini. Malah isu-isu tetap kita alamin itu isu. Yang isu itu 92 ya? Oh, berarti zaman Abang ngalamin ya? Ngalamin tuh. Ya. Tapi setelah isu itu lewat baik-baik aja ya? Baik-baik aja. Setelah isu itu lewat ya? Isu itu lewat. Jadi nggak ada bentrokan dulu ya? Saya merasakan nggak ada bentrokan. Nggak tahu, setelah lihat perhatiin
apa yang diributin, cari tahu, oh sekolah kita kena isu, dapat isu. Oh dulu abang malah nggak tahu itu? Nggak tahu. Pas pada saat kejadian itu 92 itu? Iya, nggak tahu. Soalnya ngalamin nggak pernah kena ini, kena itu, nggak pernah. Tetap gabung sama sekolah lain, naik bis, duduk aja anteng gitu. Setelah turun, kok pada merhatiin apa ini, cari tahu kan. Turun, wow, lu pada lemparan batu apa segala. Apa ini, ada apa? Yang dilemparin? Ya, anak-anak kita, sekolah kita. Sekolahan? Bukan sekolahan, apa? Yang depan tuh? Teman-teman kita di Jalan Keramat Raya itu. Oh gitu? Cari tahu kenapa? Oh ternyata sekolahan kita tuh kena isu, dapat isu bahwa gitu ya. kita itulah isu itu tahun 92 itulah yang dulu pernah di Merbak tuh. kita kulik ya, yang sebelumnya itu. Tetap itu. Wah, tuh. Jadi yang tahun 92 waktu itu sekolah ya kan. Yang masuk tahun 90, 91. Itu ngalamin pasti. Pasti ngalamin. Nah, mungkin yang lulus 92 masih ngalamin ya? Ngalamin. Saya sempat ngalamin juga gitu. Jadi yang lulus 92 nih, karena saya dengar infonya nih itu baru tahun ajaran baru malah. Baru tahun ajaran baru Merbak. Ya Itu kan ya gini. Kita kena ospek juga, ospek di sekolah. Begitu keluar sekolah kita kena ospek juga. Ospek sama-sama di luar? Ya, sama kakak kelas lah biasa lah. Tataran. Iya, tataran. Dulu udah ada tuh? Ada dulu. Tuh di depan Keramat Raya tuh trotoar udah digelar koran tuh. Buat? Ya itulah kolek-kolekan gitu. Kolekan. Budaya sih. Dulu lebih, waduh, ngalamin tuh. Kalau Panggil, kolek-kolekan biasanya sini, gitu. Itu kolek-kolekan buat apa tuh? Ada yang sakit Nggak kan? ngerti dah itu. Pokoknya Apa? ngumpulin. Apa buatnya kalau biasanya di sekolah kita itu bahasa istilahnya itu buat perjamuan. Tapi ngalamin setelah ngasih kolekan duduk gitu. Kok yang lain suruh pulang, gua suruh duduk, bingung gua. Oh, mungkin yang nggak ngasih kali. Yang ngasih. Oh ngasih juga tapi disuruh jalan. Udah pulang lo. Lu sini aja duduk dah. Ini jangan-jangan gua songong apa jangan-jangan gua ngembangkan kan enggak tahu. Terus siapa itu yang manggil kira-kira? Ingat nggak? Ada kakak kelas lah kita. Nggak apa-apa sebutin, nggak apa-apa. Biar kita juga akhirnya dapat link. Oh si ini, si itu begitu. Iya, Nggak apa-apa. kakak kelas itu dulu tuh kita sempet. Yang pulang ke arah mana tuh kakak kelas? Jadi yang pulang deket-deket sekolahan situ lah. Seberang sekolahan tuh rumahnya tuh ada. Kayaknya gua ngerti siapa itu dia. Seberang sekolahan tuh. Kalau sebelah sekolahan berarti masuk Setiong nih. Iya, Setiong belakang sekolahan Fransiskus tuh. Iya. Tenang abang, udah saya japri, tolong dijawab. Saya tahu itu pasti sampean yang dituju namanya. Wah itu duduk sini, kok yang lain, wah jangan-jangan gua mau dipermak, mau di apa ini kan, duduk sini. Tapi gua denger emang dia itu macan bang dulu bang. Ya nggak tahu lah. Ibaratnya ya bandel lah, terkenal ya tuh namanya tuh orang tuh. Macan kalau mau orang lain ya, kalau temen sendiri jangan disebut macan. Iya, ya anak kucing lah. Gitu. Ini kalau mau temen sendiri sama temen kenal, sendiri ya nggak layak lah. Nggak layak, lu bukan macan. Tapi kalau mau sekolah lain, boleh lu sebut macan. Bisa lah. Bisa. Ya kan? Tapi memang dulu unsur kekompakan dia unsur yang kekompakan, ini ya. Ya. Dia yang ini ya. Bingung aja dipanggil, nggak taunya ya itu. Udah apa ya? Kita Pas disuruh diem di situ, diem di situ, kasih duitnya yang bekas kolekan. Loh, kok dikasih ke gua, bingung. Lu belanja apa dulu? BK yang dulu BK ya. Di PAM. Di Senen tuh tukang plat seri itu yang gerobak. deket Grand. Oh, Grand. Bioskop Grand. Udah pulang, ditumbukin tuh dimasukin di situ botol drum tuh, inget gua botol drum. Suruh minum. Itu apa BK? BK masukin botol drum. Kacau dah. Botol drum dulu ada minuman, botol gendut. Drum. Bukan botol gendut, botol yang tinggi. Kayak sirup marjan. Kayak sirup marjan dulu namanya drum. Kalau yang gendut McDonald. Botol Lipus tuh terkenal. Iya, botol Lipus itu dua. Suruh tuh segelas. Aduh, gua nggak minum, gua nggak apain. Oh, lu nggak minum, Bang? Dulu sih. Dulu nggak minum. Nggak minum lah. Itu. Lama-lama ya udahlah. Nggak dipaksa nggak tuh sama kakak kelas? Sebenarnya sih nggak dipaksa. Cuma ya nggak enak aja ya. Dari nggak enak sampai ketagihan. Awalnya malu-malu. Nggak taunya dihabisin sama dia. Ya gitu.
Jadi kayaknya sih tradisi gitu, tradisi. Jadi memang kolekan untuk memulai perjamuan itu sudah ada ya? Sudah ada dulu. Selain kolekan kalau ada yang celaka, kalau ada yang itu. Kayaknya lebih sering kolekan perjamuan sih. Kolekan perjamuan karena yang celaka dulu jarang. Jarang, jarang sekali ribut ya. Jarang sekali ribut gitu. Tapi tetap kita, waduh itu udah. Kalau mau sekolah depan kita tuh? Wah itu dia awalnya itu. Saya disuruh apa? Coba lu ke seberang ngapain? Nggak taunya, waduh, udah bukan hujan air, hujan batu. Waduh, kok begini? Gue disuruh maju gitu. Itu Kan abang dulu masuk pagi nih. masuk pagi, Kalau sekolah di seberang kita ini kan masuk siang. masuk siang tuh SMA-nya tuh. Ya itu, tapi kan dia udah standby di situ. Oh gitu ya? Iya, gue di tengah jalan suruh. Jadi sendiri-sendiri, Oh majuin sendiri. suruh sendiri-sendiri. Mungkin dia kalau masih inget tuh orang, ya udahlah, gue lupain dan udahlah, gue nggak jadiin dia masalah gue. Yang mana nih? Si siapa? Si yang itulah, Yang sekolah seberang. sekolah bukan Yang nyuruh. yang nyuruh gue suruh maju sendiri. Nggak apa-apa ya bang, sebutin orang masa masih baper ya kan. Nggak apa-apa. Ada itu rumahnya itu. Yang itu lagi orangnya? Yang itu lagi ada adik kakak juga dulu, adiknya sempet kan tuh bajak 14A lah itu. Oh itu adeknya. Adiknya sempet, gue ikut parang tuh. Gue turun, gue di atas. Waduh, ikut adek gue noh, ikut adek gue. Kok gue mulu yang di itu? Oh gitu ya? Gue naik ke atas, waduh, udah tutup pintu. Ya udah, gue loncat dari atas tuh, turun. Dari tingkat 14 14 apa ini pasar baru Blok M tuh? Ya, gue inget. Karena kan mau berangkat ke Mistik tuh. Iya. Wah, gue turun dah, gue nggak mau. Turun nggak tahu jatuh nggak tahu apa nggak tahu lah, pokoknya gue jalan. Wah, diketawain lah lu. Cemen apa gimana ya? Cemen. Ya udah lu situ tengah trotoar. Oh, jadi itu sempat ngalamin ya kejadian yang pembajakan apa ya? Sempat ngalamin. Bajak ya, soalnya bukan pelajar ya yang di dalam ya. Bukan pelajar, penumpang biasa, Penumpang biasa ya, dipintain duit ya. Iya. Pintain duit. Ya, itu salah satu kenakalan dulu. Nggak nyopet, nggak apa, tapi begitu. Ya itu sempat ditatar juga, suruh sendiri naik ke bis gitu. Mau ngapain? Suruh ngebajak. Anjir. Kriminal. Aduh, gua nggak tahu lah kenapa. Tapi memang mungkin uji mental kali ya. Ini orang kenapa? Kok gua mulu yang panggil kan, yang lain udah ngasih kolekan, udah balik dulu. Apa gua songong, apa gua kenapa nggak ngerti. Apa mungkin dulu seangkatan paling tinggi sendiri kali? Nggak tahu deh, banyak yang tinggi lah pemain basket. So dengar Vincent, ada yang bilang Poli. soalnya, oh lu deket banget lo masih kaki panjang, gitu. Siapa sih kaki panjang nih? Nggak gede. Itu apa ya, banyak juga yang ngucap, oh kalau tahu gua lo itu lo, aduh nggak tahu lah, ya udahlah gua. Maksudnya gimana? Sempet jiwa gue ya sempet nurun ke ada di kelas juga gitu, abah ke temen-temen Buat? jual nama juga. Buat apa nih? Jual namanya buat apa? Buat kolekan. Oh, kolekan. Jadi untuk membentuk kebersamaan, Iya. kolekan itu bukan untuk pribadi. Tapi lu jangan nama gue yang dipakai gitu, suruh si Samsi. Oh. Duh, bingung gue sendiri gitu. Karena lu didikannya si itu. Ya, itu. Yang tadi itu tuh yang gue japri. Sempet diadu juga gue tuh. Oh, Diadu juga gue. Maksudnya suruh berantem? Iya, temen. Sama? Pokoknya ada kita ribut selek temen-temen nih. Diadu lu tengah jalan. Oh itu, ya itu gue pernah denger tuh. Nah, itu. Itu gue pernah denger tuh. Kalau Nasin Joseph, Ada yang selek nih. selek sama kawan, itu diadu tuh. Diadu, nggak ada urusan lu. Diri lu depan, buka baju. Iya, itu gue sempet denger tuh bang. Tapi kan gue nggak mau ngelawan, ya kan. Ya udah, gue kalah. Karena lu temen gue gitu. Nggak mau gue. Oh. Gue bilang, ini lu adu gue sama yang lain deh gitu. Ini temen gue gitu. Udah lu udah damai, udah. Biasalah kalau obat kan lupa ingatan. Pengaruh boti. Itu dia pengaruh boti. Oh doinya pengaruh boti. Dia pengaruh boti, gue pengaruh drum. Minuman cairan lawan boti.
cairan masih bisa berpikir jernih karena itu cairan. Kalau puting enggak makin keras masuk. Dulu kita kalau selek sama temen diadu, nggak ada urusan. Diadu tengah trotoar tuh jalan tuh. Ya, sempat ada tuh yang lain juga sempat ada tuh. Sekolah lainnya ngeliatin kok. Ngapa nih orang berantem berdua ke baju. Kan depan kita Polres tuh. Iya. Bingung juga ikut nonton. Ditontonin? Iya. Udah ayo. Pantesan. Udah gua kalah deh, gua lawan lo kalah udah gitu. Karena gua nganggep lu bukan lawan gua gitu. Lawan gua di luar, lawan lu di luar, bukan sesama gitu. Gua baru tahu nih nyambung nih masa-masa gue sekolah sama dia sekolah, ternyata waktu dia sekolah itu sering kalau teman-teman bermasalah diadu di depan. Makanya tuh Polres kayaknya ngerti tuh kalau ada orang berantem berdua nggak pakai BR berarti dianggapnya teman. Pantesan gue ditontonin dulu soalnya 6:30 malam gue pulang praktek. Sama sekolahnya sering bareng sama abang. Jadi gue praktek siang nih dapatnya nih. Gue kebetulan yang 40 nih kok gue doang gitu pas jatah itu. Gue bilang yang lain kagak ya. Temen gue yang lain kok malah kebanyakan tuh yang dapatnya tuh temen yang pulang ke Priuk yang sebarengan gue. Pas ketemu anak cus siang pulang. Itu makanya udah begini sama-sama bawa BR, BR dibuang dia bang. Put ngajak begini, anjrit. Mana badannya gede. Ribut 5 jam aja kayak 15 menit. Ini 5 menitnya kayak 15 menit bang. Nggak rubuh-rubuh. Wah, mau tontonin. Gitu. Oh, nyambung tuh. Makanya yang nonton gue polisi-polisi depan juga nonton itu akhirnya. Jangan dipisahin. Bener-bener. Oh. Gitu ya. Cepet juga sama sekolah lain, ya udahlah. Sini udah tetangga. Lu mau gua kurungin apa mau gua adu gitu. Karena anak sekolah lain. Oh gitu. Lebih milih sono lah ya daripada makawan ya. Ayo dalam nggak mau dalam sini aja Pak gitu sama tuh polisi. Sini Pak di trotoar. Di trotoar depan Polres tuh. Oh tengah-tengah pembatas itu? Iya tengah-tengah tuh jalan. Pembatas jalur sini sono iya. Iya tengah-tengah. Ayo ke dalam yuk, nggak mau Pak, dalam gue mau di sini. Lu kalau tahu itu kan Kramat Raya lah ya perjalanan ya. Dia di tengah-tengah tuh ditonton. Karena sama anak sekolah lain. Iya. Sama seberang nih. Ya seberang juga sama yang di lapangan Banteng juga pernah. Oh itu udah tapi ini nggak bawa nama sekolahan. Nggak bawa nama sekolahan karena kan buka baju. Oh. Jadi bukan ribut karena bukan unsur beda sekolahan ya. Beda sekolahan. Bukan ya. Tapi karena ada urusan lain lah ya, masalah lain ya. Nah, iya Bang. Ini kan ada sedikit ini nih. Abang tadi bilang mungkin secara pribadi Abang nggak masalah naik 40 ya. Nggak masalah. Dengan sekolahan lain ya. Dan itu pun terjadi kalaupun berantem berdua aja karena urusan pribadi ya. Nah terus ngelanjutin cerita itu nih Bang, masuk ke era saya nih kan udah kayak air minyak ini kita nih. Berdua nih sama penghuni Pasar Baru nih, lapangan Banteng dan sekitarnya nih dia nih. Kita udah nggak, ya mungkin kalau 1-2 orang naik sama gue masih aman lah. Karena gue nggak tega-tega amat gue sama mereka, ya kan. 1-2 orang ya, kalau 3 mah ya udah pas. Takaran kita. Sombong amat. Tapi emang disuruhnya begitu dulu. Sombong. Emang disuruh sombong. Nih. Disuruh sombong. 3 kita 1 gitu. Emang udah takaran. Emang udah takaran nih ibaratnya tuh. Ingat kan takarannya? Ya kan? Jadi ya mau yang di tempat lain ngomongnya bagaimana ya ini story kita ya seperti ini. Mau yang di Kenari, mau di Lapangan Banteng, yang di Kebon Serai semua takarannya ada 4, 1, 3, 1. Oh dulu juga sama penghuni Kebon Serai juga tuh? Lantaran apa? Isu itu seluruh tuh. Oh. Gua sempet diliburin.
Jadi karena akibat isu itu semua sekolahan yang kita tahu ini Jabotabek. Semua Jabotabek, sekolahan SMA, SMP bahkan diundang. SMP bahkan. Itu untuk menyerang sekolah kita itu pernah kita bicarakan ya yang sebelumnya itu ternyata dialamin sama Mbak Samsi. Akhirnya di situ seperti kayak nggak ada temen ya sekolah kita ya. Temen udah biarin nggak apa-apa. Makanya gue bilang takarannya lu 3, gue 1. Sekolahan gue 1, lu 3 orang gitu. Iya. Sempet gue dikawal naik motor brigip tuh yang trail. Oh yang brigip apa tuh yang bawa iya boncengan yang itu pasukan hura-hura. Yang boncengan yang boncengan suruh standby depan jemput sekolah. Yang laras panjang tuh. Iya. Dia standby gua boncengan tuh ya tetep aja. Ada yang gua kenal juga sekolah. Wah, lo lihat lu. Yang dari sekolah lain tuh? Iya, wah lu lihat lu. Oh, ikut nyerang dia? Ikut nyerang. Padahal sebelumnya ngobrol biasa. Ya. Sebelum ada isu itu gua minum bareng sekolah lain di Taman Senen. Sama sekolah lain semua. Ibaratnya kayak nyamuk ya kalau di Cililitan juga sebelum naik. Ini kalau didiemin nggak pergi ya, nyedot terus ya. Wah, di situ gua habis lah itu. Tapi dulu sempat nongkrong di Pasar Baru, Bang? Enggak. Oh, enggak. Jadi termasuk disiplin juga nih. Mistik. Oh, mainnya jalur basah. Kalau udah main ke selatan, maksudnya jalur basah ya, lo tau sendiri lah. Ya kan udah gitu di sana juga ada sekolah SMA yang ya strong juga lah, tapi nggak tahu. Tapi kokai. Ya makanya dibilang kalau main selatan jalur basah. Lumayan lah buat nambah uang jajan. Sepatu bagus, topi bagus, tas baru. Gak ada urusan. Mana Bang? Karena didikan sih sebenarnya bukannya. Jadi awalnya sih disuruh, lama-lama ngajarin. Kan improvisasi itu harus ada, nggak cuma di sekolah, di jalur, sampai kerjaan tuh improvisasi pasti ada. Harus ada. Gimana caranya kita mendapatkan pekerjaan atau cara yang terbaik dan terefisien. Kan begitu, Bang. Cara bertahan lama gimana lu? Minum jamu. Nah, terus nih sempat ngalamin ini nih, maksudnya pecah pelajar penghuni 40 nih. Berbagai macam sekolah tuh kira-kira ada, dulu kan kalau naik 40 itu ada berapa sekolahan Bang kira-kira yang dilewatin 40? Yang ya mau banyak sedikit karena sekolahnya yang STM atau SMA biasa yang kumpulnya dia pecahinnya di Kebun Pala. Campur tuh dari anak Kenari, campur dari mana Blok M, pernah ada juga dari Manggarai, situ semua pecahnya di Kebun Pala. Ributnya udah pecah situ udah. Oh, jadi ya kita tahu lah di Manggarai itu siapa penghuninya kan. Semua di situ pecah di situ Kebun Pala dari namanya dulu kita dapat isu kan semua sekolahan. Oh, jadi udah dianggapnya nggak ada temen ya? Nggak ada temen udah, makanya kan gue pernah itu dikawal sama motor gitu, hancur. Jadi sedikit informasi juga nih setelah isu itu kebentuk koalisi yang pertama kali gua denger, koalisi pertama nih yang gua denger, koalisi sekolah-sekolah yang pertama itu USSR dulu, United School Salemba Raya. Itu PSKD Nusantara, SMA 68, Advent 2. Itu mereka gabung. Jakarta Timur juga Jaktim. Ya, itu USSR itu yang sempat ngelindungin anak-anak kita malah yang gua dengar. Karena itu dari sekolahan kita. Nah, itu kalau Jaktim gimana itu? Dari sekolahan kita dulu inget ada adik kelas yang pindah. Oh, pindah ke sekolahan Jaktim. Dia yang bawa tuh. Sekolahan Jakatim. Jakatim Pusdikes nih. Situ. Oh. Ada dari adik kelas dulu, siapa lupa. Dia yang bawa tuh. Gitu. Tadinya ribut, musuh. Jadi teman kok ini mang jadi zamannya abang tuh Jaktim sempat main ya, sempat main dan gabung. dan nongkrong bareng ya, ribut
katanya, oh gue di Jaktim bang sekarang bang. Oh yaudah, akhirnya ya itu gabung ke kita tanpa direncanakan. Direncanakan. Tuh keluarnya kenapa itu? Keluarnya resign apa disuruh? Apa dipecat paksa ya kan? Kita nggak tahu. Kita kan dulu ada sistem cuti ya, nilai kurang. Oh iya. Nilai kurang cuti. Nilai jadi semester ganjil itu kita di bawah 6,0 di rapot. Kita itu dikasih 2 opsi. Mau lanjut tapi dengan catatan di semester kedua itu mesti di atas nilai berapa lah gitu. Jadi rata-rata 2 semester tuh 6. 6,0. Nah, terus memang iya sempet gue denger itu, Bang. Emang ada sempet diajukan cuti begitu kan. Kalau cuti ya udah dia bayaran doang tiap bulan tapi dia di rumah. Gitu ya. Ada yang sekolah di daerah Senen tuh, kan ada 2 sekolahan tuh daerah Senen tuh. Daerah Senen. Belakang Bioskop Tripoli tuh ada tuh sekolahan tuh 2 tuh. Itu masih CS aja tuh. Siapa ya? Namanya Bang? Dwi Kora sama Ponco. Oh, itu dia. Ada juga anak kita yang sekolah situ. Ada ya. Dari dulu sampai enggak, kita enggak urusan lu sama yang lain gitu. Urusan jadi lu sama yang lain itu. Kora dan Poncol ini juga pentalan dari anak-anak kita ya. Sebelum anak kita sekolah situ pun dia nggak mau tahu urusan. Iya. Nggak mau tahu urusan. Emang cuek-cuekan sih. Cuek-cuekan. Emang cuek-cuekan. Kalau kenal ya hai. Tapi dia diganggu sama sekolah lain pernah gitu. Akhirnya ya udahlah, gua gabung sama lu lah, terserah lu. Biasanya ganggu dia itu ya penghuni lapangan Banteng ya kan, karena memang doi kalau lapangan Banteng tuh 7 sekolah saat itu gitu loh. Kita satu sekolahan loh. Pagi dan siang itu 7 sekolahan. Iya. Kita satu sekolahan, nggak tahu. SMA-nya gua nggak tahu dah, yang sekolah 1 yang 2 itu tuh SMA apa STM lah. LPPU dan PAMI itu gua nggak pernah pecah kaca karena kita diliburin, nggak ada anak murid, pecah kaca. Oh, jadi pas diserang itu udah diliburin. Pecah kaca. Waktu kita nggak diliburin, mana ada pecah kaca ya. Tapi malah bentroknya sama anak panti kan? Iya. Karena anak panti mempertahankan rumahnya nih, mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di mana. Kita bantuin juga, ikut bantuin siaga. Siaga lah ya, jangan sampai mereka ya merusak lebih jauh lah ya. Iyalah. Merasa memiliki juga itu. Oh iya jelas. Iya dong. Selama pagar itu warnanya coklat, pagar kelilingnya warna coklat, itu punya Vincenzius. Jangan sampai lu lewatin tanpa izin. Coklat dulu, sekarang kayaknya masih kali, apa krem udah gua nggak ngerti. Ya. Sempet ikut tawuran karena penasaran sama adik kelas tuh. Maksudnya? Ikut sempet penasaran. Adik kelas di bawah langsung apa? Di bawah saya lagi, di bawah 1 tingkat sama 2 tingkat, sempet ngikut tuh. Jadi abang dulu masih kelas 3? Udah lulus. Udah lulus malah? Udah lulus. Oh. Karena penasarannya apa sih sebenarnya? Lu siapa sih gitu? Oh, waduh itu lebih pecah lagi. Itu Adik kelas. Gua akuin tuh ya lebih pecah lagi adik kan kelas. Gue yang sekolah. Iya. Adik kelas tuh di bawah 1 tingkat, 2 tingkat lebih pecah lagi dibandingin gua tuh, lebih pecah lagi. Waduh. Yang diomongin dia kayaknya angkatan gua. Bukan sama anak sekolah lagi, sama warga. Nah, iya. Hapus tuh gua bilang. Oh, warga. Waduh. Warga tuh di Otista di Kampung Melayu sepanjang jalan. Wah, itu emang itu emang bener Bang. Bapak ibu-ibu gua bingung. Itu emang. Ya udahlah gua nonton aja sambil merokok di halte Polonia tuh, inget gua gelanggang. Kok mau warga bukan anak sekolah, gua bingung. Udahlah ikut aja lah. Ketahuan belangnya. Aduh. Lebih pecah dari gue yang gua alamin. Jadi memang semakin eranya abang ini tuh kesini memang, lu tahu lambang ini? Orang benci banget lu semua lain ngeliatin. Kenapa lu benci? Gua nggak ngerti kenapa. Sayang gua nggak ngerti. Ya kan? Padahal ini 6 sisi, 6 sudut. Ya kan, 6 sudut. Ini bintang kebesaran menandakan bahwa
bintang lu kecil apa besar, tapi lu segi 6 itu akan besar di mata lawan. Itu kalau filosofi gua ya. Filosofi gua gitu Bang, kalau dulu Bang. Jadi memang yang membawa bintang ini memang orangnya kecil, lawannya gue lihat. Ya kan? Karena ini bintang Daud. Itu kan kita dulu begitu. Iya. Ya, ngerobohin si raksasa tuh, gue lihat ya kan. Ya, memang ya macam-macam story lah ya. Jadi memang abang ini pernah ngikutin waktu udah alumni Ikut pun. adik kelas waktu Itu tuh dulu. memang lagi kuliah apa itu waktu itu tuh sempat bisa ngikut tuh. Lagi kan belum dapat kerjaan gitu. Oh, lagi belum dapat kerja. Juga karena penasaran gue, Denger. Wah, gimana ini? Ayo Bang ini. Coba deh gue ikut 40 deh. Waduh. Lebih pecah dari gue. Sampai gue ngeri sendiri. Sebenarnya gue ngeri sendiri. Waduh. Wah, mau warga bukan mau orang sekolah. Gue pengen nemuin anak sekolah lain. Itu yang gue perluin saat itu. Karena yang gue kenal dulu pernah ngegetok botol kepala gue waktu gue diboncengin sama Brigitte. Wah, Pada saat gue pecah itu kan dikawal tuh, sempet dikawal. berarti kejadian 92 nih. Ya, kejadian 92 gua. Jadi abang diboncengin naik motor itu. Iya, kok dia mukul Masih berani-beraninya itu diboncengin Abri dipukul abang. pakai botol bir, belum kayu. Wah, udah gua turun, pecahan dia udah. Gua ambil. Gua bukan gelap mata karena naik darah, gelap mata karena kena darah. Melihat kena darah. Gelap mata kan dibilang. Oh, udah acak-acakan gitu. Wah, udah nggak tahu pas gua melek-melek kok nggak ada anak-anak. Kok nggak ada. Tolol lu. Mungkin ngeri ngeliat darah lu bang. Ngeri gotongnya. Pecahan botol itu sempet gua ambil yang bekas gotok kepala gua tuh. Oh, jadi ditinggalin sama dia. Jadi gua kenal, wah penasaran gua itu. Udah gua mau ikut adik kelas, gua mau cari tuh, gua pecahin. Tapi tahu dia siapa? Tahu lah. Sekolah di mana? Nggak tahu lah, orang keluar dari keramat kok. Nggak jauh-jauh sekolahnya nih Nggak dari mana? jauh-jauh. Dia anak lapangan banteng tuh sekolahnya tuh. Oh, dia lagi. Karena kenal kan awal kan sebelum tawuran apa kita sempet nongkrong di Cililitan gitu. Sempat kenal ya. Loh, kok lo jadi begitu? Ya udahlah. Gue gelap mata karena ketetesan darah, mata gue nggak ngeliat. Jadi gelap mata bukan karena Karena emosi, karena mata gue tutupan darah dari kepala gue. Tadi kelas siapa ya? Langsung mikir. Kayaknya gue. Sempet ngikut penasaran. Jadi dari gelap mata. Ini yang suara tadi nggak usah didengar. Ya kan? Jadi sempat gelap mata. Bahasanya diperhalus bukan karena emosi, tapi kena mata ketutupan darah. Ketutupan darah. Sambil emosi. Emosinya Ya karena emosi karena diketok dari belakang. dari belakang dan kenal lagi yang getok botolnya Wah. siapa, sampai pecah tuh botol. temen-temen dia ikut, gua berbagi. Nggak tahu gua turun sampai udah kamu kemana? Nggak, gua mau turun gua. Ngeliat juga, oh pecahan. Udah nggak tahu. Terus ketemu lagi nggak? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Selama sekolah sampai lulus tuh nggak ketemu Lulus lagi. nggak ketemu. Nggak pernah ketemu. Apa dia di atas abang kali ya? Nggak ngerti dia angkatan berapa, nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Makanya gue ikut, bawa gue setahun 2 tahun ikut lah apa-apa sama sekolahan pulang pergi. Siapa tahu ada dia gitu. Betul ada dia yang gue habisin. Makanya pernah lu sama gue, anak-anak gue sama lu sini lu sama gue gitu. Secara pribadi deh, karena Pribadi getok aja. botolnya ini bukan orang nggak kenal, tapi Iya, kenal ya kan. Perjanjian lu ada gue, lu jangan. Berarti nyari masalah. Ada lu, gue jangan. Gitu. Itu yang kita nggak boleh. Kita kita bikin masalah dengan orang baru itu nggak boleh. Kalau menyelesaikan dengan masalah dengan orang lama itu nggak masalah, itu bagus. Ya kan. Terus tadi sempat celetingan tadi saya dengar cerita di sebelah sono tentang kejadian di Keramat Jati, apaan tuh bang? Nah, Keramat Jati pecah tuh tadi. Keramat Jati pecah itu. Ketemu tuh dia kebetulan sama adik kelas tuh. Siapanya dianya? Dianya, wah ada. Dia udah posisinya sekolah apa enggak? Nggak tahu sekolah apa, udah lulus juga, nggak tahu udah alumni apa. Kalau abang masih sekolah? Udah lulus. Udah lulus juga? Pecah, Ketemu nih? Ketemu Pas. pecah. Dia yang gua ubar.
Tapi namanya nguber nafsu sama dia ya nggak tahu kena ini kena nggak tahu lah pokoknya dia yang nguber lari dia. Oh dia lari. Aduh gue bilang lah Bagaimana cara mulai masalah tapi lari. ya udah gue balik bantuin ya ada di kelas lah gitu. Bantuin Di Keramat Jati. Pecah. Abang berapa orang waktu itu bang? Berempat apa dia satu bis. Kayaknya gue tahu. Dia satu bis. Dulu patas 2 ada, udah mulai 2. Udah ada udah mulai patas 2 ada. ada. Tuh dia patas 2. Gue rencana 40 mau ke sana karena habis nyisir tuh, ikut nyisir sampai ke Pasar Rebo. Balik lagi nyisir. Ngapain bang? Udah pokoknya ikut turun. Bah, dia pulang apa nggak tahu dia. Wah, ini dia. Gue berempat atau berlima. Dia satu bis full. Sampai sekarang tuh kejadian di situ, miring. dia kabur. Sampai sekarang nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi lah. Mudah-mudahan sehat tuh orang ya. Sehat aja deh. Jadi kalau ketemu bisa nyelesain masalah. Kenapa? Jangan gitu. sampai ketemu kalau gue bilang. Ya udah lupain aja. Oh, lupakan saja. Bang ini udah mulai memaafkan. Jadi semakin tua kita semakin memaafkan. Ya kan? Itu. Jadi bandel di masanya. Masanya bandel ya lu bandel. Masanya lu mesti memang nggak bandel, ya lu nggak bandel. Mesti udah banyak yang harus kita pikirkan, ya nggak bang? Mikir keluarga lah sekarang. Keluarga. Bangun sekarang. keluarga. Ya udah yang udah tutup. Terus bang, ini dengar kan dulu ada apa yang pulang ke Depok. Itu bareng juga dulu? Dia naik kereta? Kebanyakan kereta. Soalnya kan kalau naik bis dia 900 ya. 900 B. 900A, 900B tuh. Soalnya kali merasa nggak aman mungkin dia naik kereta. Tapi ada juga dia kena juga di kereta itu. Oh, kereta. Kayak kebanyakan yang ke Depok tuh mayoritas anak Vincent nih. Anak Vincent. Jadi dia pulang tiap Sabtu sore udah aman. Karena adalah dulu SMA yang memang mungkin sampai saat ini ya anti STM masih. Ya. Kayak Texas ya kan, Texas 46. Terus lagi ada Samrel dulu kan, SMA 10 termasuk ya kan. Dulu memang sekolah-sekolahan itu anti STM. Karena STM dilihatnya itu bagi dia mungkin ya bandel-bandel lah. Mungkin dia juga nggak mau ngalah. Yang bandel bukan STM doang, SMA juga gitu kan. Terus kalau sama penghuni Kenari nih, dulu memang cuek-cuekan apa gimana bang? sebenarnya dia nggak pernah mau ikut campur, entah nggak tahu ya. Maaf yang pagi ya, bukan yang siang. Iya yang pagi. Kalau yang siang kita berteman baik. Oh malah yang Kenal. Siang itu yang Siang berteman baik, kenal. sering nongkrong bareng ya. Nongkrong. Karena dulu ada yang masuk siang kita ya. Ada yang masuk siang kan dia di Kenari itu ada. Kita juga kan? Kita ada juga karena yang praktek. Kenal Kenal baik lah, ngobrol di situ. Oh, kalau yang pagi cuek-cuekan. Cuek-cuekan, ada juga yang ngeyel juga. Ih, lu ngeyel lu. Gitu. Turun semua tuh. Turun berdua sendiri kadang. Oh gitu. Pagar koyak-koyak, ada yang meloncat pagar ya udah. Masuk ngomong guru udah. Oh. Lu jangan ikut campur, murid tuh suruh keluar gitu, jangan. Oh, gitu ya. Udah anteng lu ngeyel, kan kita di atas bis, di ngeyel. Ada yang ikut-ikutan. Kalau yang siang kita akur lah, ngobrol bareng. Soalnya kenal lah gitu. Kenal ya? Kenalnya dari mana? Kenal ya? baik, ada saat. Kenalnya dari mana nih? Nah, ngobrol, nongkrong, kenal aja. Apa memang teman kampungan atau teman Temen daerah lain. SMP? Nggak, temen daerah lain. Oh, kebetulan dia memang punya teman di Iya. Di Joseph. Juga ada yang pindah ke situ juga. Ada juga yang anak sekolahan kita yang rumahnya di situ juga. Terus, abang, nah ini sempet gue dikasih dulu waktu kelas 1. Mungkin angkatan abang tuh. Dulu ada baret dulu warna putih Putih biru.
Pas di putihnya itu ada bintang. Bintang. Itu eranya siapa yang bikin tuh Bang? Kakak kelas apa? Sebenarnya sih era gue itu. Oh itu. Bikin di hack tuh ada tukang bordir ya. Dia kulihat pajangan ada baret, ada topi kan musim-musim baret dulu kan. Sekolah yang di Senen tuh pakai baret. Yang tuh. hack yang pinggir jalan nih. Yang sebelahnya toko bola. Sekolah yang di Senen tuh bikin baret dia hitam merah tuh gambar burung. Burung juga. Udah lo bikin. Wah, gua punya gagasan itu baret putih biru. Pasti putihnya itu bintang. Iya. Gua dikasih dulu karena gua masuk situ. Itu sempet gua kasih adik kelas kalau nggak salah. Pas gua lulus di bis tuh. Kayak tuh. Itu sempet wise. Kalau pakai itu gile. Gak usah pakai itu ya, serem mukanya. Gimana pakai itu? Ya kan. Dulu kan berarti kalau Bang Jabo itu seangkatan. Bang Jabo seangkatan. Seangkatan. Bagus. Mesin. Mesin. Oh dia mesin. Sempet duet juga berdua mana-mana duet. Oh gitu, sering berdua. Oh. Kalau ada kan Depok tuh banyak itu dulu ya. Depok. Kopong ya. Ya itu kan dia di Vincent, jadi kebanyakan. Oh dia di dalam, tinggal dalam. Jadi Depok tuh kebanyakan di Vincent. Jadi tiap Sabtu mereka pulang naik kereta. Jadi sedikit lah ngalamin gitu. Ngalamin hal di jalur ya. Di jalur lah gitu. Oh, nanti kita kulik-kulik tuh anak kereta kita ya yang khususnya pulang di hari Sabtu. Iya. Nah, terus Bang, mungkin tadi Abang udah cerita tentang apa? Semakin agak brutal ya setelah Abang lulus mungkin bukan hanya pelajar sama pelajar lagi, malah tadi kan dibilang warga. Ya, itu memang ada cerita tersendiri kalau soal itu memang awal muasalnya. Nggak tahu tuh. Awal muasalnya memang. Terus apa nih poin perhatian dari Abang nih tentang para pelajar kita yang saat inilah? Ya kalau buat gue sih pesen yang dulu sama yang sekarang, cari tahu siapa yang bikin isu dan yang bikin isu siapa. Lu jangan main langsung tuduh, oh si Anu, karena kan lagi musim nih, bukannya pelajar aja ya. Antara ini dan ini juga bikin isu, bikin hoak gitu lah ya. Hoak lah ya, bahasa sekarang hoak lah ya kalau di medsos ya. Gua ngalamin itu, sekolahan gua dibikin isu. Memang akhirnya begitulah. Perih ya? Waduh perih. Ngalamin. Walaupun gue yang nggak ngalamin di saat tahun itu memang ikut merasakan perihnya. Gitu. Gua tanya sama sekolah lain, siapa? Lu tahu kenapa lu nyerang gua? Nggak tahu deh. Katanya sekolah lu, ya lu tahu gak? Jangan katanya. Oh, tetap ya nggak tahu. Gua nggak mau tahu. Ya udah lu nggak mau tahu. Dalangnya kita. Dalangnya nggak tahu. Maksudnya si Abang nih, kalau bisa dalangnya ya menunjukkan diri biar selesai semua. Nggak ada yang mempertanggungjawabkan sampai sekarang. Jadi mempertanggungjawabkan kelakuannya atau permasalahannya yang dia buat dulu itu memang itu salah dan wajib dipertanggungjawabkan. Iya dong. Gitu. Jadi menuntut suatu kebijaksanaan dan kedewasaan diri dari si pembuat isu. Nah, itu mungkin pesan buat alumni ya. Buat alumni yang tadi tuh ya. Alumni ya. Sampai sekarang pun dia nggak bisa pertanggungjawabin. Kenapa lo bisa kemakan isu? Kemakan dan membuat isu ya. Tunjukin siapa yang pelakunya, nggak akan bisa lo. Karena udah memang puluhan tahun lalu. Iya. Terus untuk pelajar nih apa ini nih? Maksudnya yang sekarang nih apakah harus bagaimana Bang? Pelajar sekarang juga, pelajar yang lain, pelajar sekarang jangan kepancing isu. Pertahankan. Sip. Ya itu tadi pesannya Abang Samsi bahwa kita belajar aja lah bagi yang pelajar sekarang ya kan Bang ya. Jangan kemakan isu. Karena era dulu dan era sekarang harusnya lebih bijaksana era sekarang. Untuk mendapatkan informasi cuman hanya ini. Kita bisa melihat dunia tuh dari ini. Smartphone. Pergunakan secara bijak. Jangan lu gunain buat hal-hal yang nggak bener. Akhirnya lu akan membuat bibit-bibit nggak bener untuk kelanjutannya. Begitu Bang ya. Karena kalau kayak begini lebih mudah.
untuk membuat hal-hal yang nggak benar. Untuk membuat hal yang benar, dibutuhkan suatu daya kreasi atau imajinasi yang tinggi. Begitu. Oke Abang, mungkin pertemuan kita, pembicaraan kita sampai saat ini aja di situ ya. Sip. Bahwa memang dulu tidak pernah ada masalah sekolahan kita, berantem pun hal yang lumrah saja karena masih remaja, tidak sampai hal yang tawuran besar-besaran hingga akhirnya isu itu yang udah diutarakan oleh alumni kita sebelumnya, dan pesan-pesan tadi tentang para alumni dan juga pelajar yang saat ini. Oke, dimanapun saudara-saudara berada, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol COVID. Saya Jawir 40, salam 134, enggak ada duanya. Itu jadi ini tuh enggak ada duanya. Jadi simbol ya. Banyak yang komen tuh. Cuma ada satu. Mecahin botol kepala orang. Botol itu taruh di pinggiran gerobak, jangan taruh di kepala orang.